Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Senang? Ibu Heni berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Siapa yang sudah merayakan Natal bulan ini? Boleh angkat tangan? Yang sudah rayakan Natal mungkin dari gerejanya? Atau merayakan Natal dari sekolah? Ya, anak-anak mungkin sudah mengikuti beberapa Natal. Pagi ini kita merayakan KKR Natal Anak Mimbar Reform Injili Indonesia atau MRII Depok. Karena pandemi, kita hanya dapat merayakan Natal tahun ini secara online. Tetapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun dari rumah kita masing-masing. Dan KKR ini terbuka bagi anak-anak dari Kota Depok maupun anak-anak dari luar Kota Depok. Kami menyambut anak-anak sekalian dengan sukacita. Mari kita memulai dengan menyanyikan pujian Dengarlah Malak Menyanyi ketiga baitnya. Anak-anak, kenapa kita merayakan Natal? Ada yang tahu? Betul, untuk mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang kekal, yang dari surga pernah datang ke dunia, lahir dan menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi keselamatan bagi kita yang berdosa. Dan Kristus ini dinamakan Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Inilah tema Natal kita pada pagi hari ini, Kristus Sang Immanuel. Mari Ibu mengajak anak-anak sekalian bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lagi, oh datanglah Immanuel semua baitnya. Israel
bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari anak-anak sekalian, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Meskipun Tuhan hanya secara online dan kami berada di rumah kami masing-masing. Sungguh kami memohon Tuhan yang boleh menolong acara KKR Natal ini. Biarlah Tuhan boleh menolong anak-anak untuk boleh bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani dan tolong Tuhan kuduskan setiap peralatan yang digunakan agar boleh berfungsi dengan baik. Kiranya ibadah KKR Natal kami pagi ini boleh mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama Allah sudah menubuatkan, menjanjikan kedatangan Kristus ke dunia. Dan di Perjanjian Baru, Allah menggenapi janjinya. Beberapa firman Tuhan, nubuatan Perjanjian Lama dan penggenapan Perjanjian Baru akan disampaikan melalui ayat firman Tuhan oleh anak-anak Sekolah Minggu MRI Depok dalam Litani Natal. Sebelum Litani Natal ditayangkan, mari anak-anak semua kita bernyanyi Malam di Efrata ketiga baitnya. Sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya berasal dengan berita kabar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai.
Yesaya 53 ayat 3, 5, dan 7. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lukas 2 ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 1 ayat 68-69. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret yang telah disalibkan tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia dan menepati janjinya. Dan Kristus sebagai manusia taat sepenuhnya kepada Allah meskipun harus menderita. Senang sekali anak-anak tadi dapat menghafal firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah juga harus belajar untuk menghafal firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Vikaris Grace Kamuri. Anak-anak, dengarkan dengan baik ya. Sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian Umat Tuhan Menantikan kedua baitnya. Selamat pagi anak-anak semua. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi akan belajar firman Tuhan di dalam KKR Natal Anak.
Anak-anak, pada waktu ini kita akan merenungkan tema Natal kita, yaitu Kristus Sang Immanuel. Kristus Sang Immanuel. Nah, sebelum kita akan memasuki perenungan Natal kita pada pagi hari ini, Ibu Grace ajak kita semua berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam hidup kami, baik sebagai anak-anak maupun orang tua yang mendampingi anak-anak. Terima kasih karena Tuhan telah menciptakan kami, telah memelihara hidup kami sampai dengan akhir tahun ini. Dan kami mengucap syukur lebih lagi karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus, anak tunggal-Mu, untuk memberikan kepada kami keselamatan melalui karya penebusannya. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin kami lagi di dalam perenungan firman pada hari ini, supaya kami mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh anugerah Tuhan, setiap kami, anak-anak maupun orang tua, memiliki iman yang sejati kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita baca dari Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu bagian firman Tuhan yang kedua, kita baca dari Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33, dan ayat yang ke-35b. Lukas 1 ayat 31 sampai dengan ayat 33 dan 35b. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 35b. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar mengenai Kristus Sang Immanuel. Siapakah itu Kristus Sang Immanuel? Oh, mungkin ada yang tahu. Yesus Tuhan, betul sekali. Nah, apa arti Kristus? Kenapa gelar Kristus diberikan kepada Tuhan Yesus? Anak-anak, mari kita lihat di dalam slide Ibu Grace memberikan penjelasan kepada kita. Itu Yesus Tuhan kita disebut sebagai Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Nah, anak-anak, Kristus itu berarti yang diurapi Allah. Kristus berarti yang diurapi Allah. Bu Grace, yang diurapi Allah maksudnya apa Ibu Grace? Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi dengan minyak oleh Allah melalui nabi. Siapa-siapa saja ya yang diurapi oleh Allah ya? Raja, imam, nabi, 3 jabatan yang diurapi oleh Allah dengan minyak. Tetapi 3 jabatan ini ternyata menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang, yang nantinya disebut sebagai Kristus, yang berarti yang diurapi. Kalau begitu Ibu Grace, apakah itu berarti Tuhan Yesus itu raja, imam, dan nabi? Ya, betul sekali. Kristus adalah raja, imam, dan nabi. Tadi kamu dengar firman Tuhan berkata apa di dalam Injil Lukas? Bahwa Yesus Kristus dia akan datang dan memerintah atas tahta Daud. Ya, itu berarti Yesus Kristus adalah raja atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang memerintah atas segala sesuatu tanpa kecuali. Dan terutama gerejanya, terutama umat Allah. Maka Kristus berarti Tuhan Yesus diurapi oleh Allah Bapa di sorga untuk melakukan 3 tugas sekaligus. Apa-apa saja ya anak-anak ya? Oh, sebagai raja.
Ya, Yesus Kristus datang, dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang memerintah atas segala sesuatu seperti yang tadi Ibu Grace katakan di dalam Injil Lukas. Dia yang bertata. Kenapa? Karena raja-raja di dunia ini tidak ada satupun yang taat kepada Allah. Raja Daud sekalipun dia dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia juga manusia berdosa. Raja Salomo juga manusia berdosa. Raja-raja dalam perjanjian lama semua manusia berdosa. Maka ada satu raja yang bukan manusia berdosa. Dia bahkan adalah Allah itu sendiri. Siapakah dia? Tuhan Yesus yang disebut sebagai Kristus, yang berarti yang diurapi. Dia datang sebagai raja. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika dia dilahirkan, ya, orang Majus datang dari timur dan mencari. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kenapa mereka menyebutkan Yesus sebagai raja orang Yahudi? Karena Allah telah memberikan kepada mereka tanda bintang itu yang menunjukkan bahwa seorang raja yang besar di dalam dunia ini telah dilahirkan. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu sebut Tuhan Yesus itu Kristus, tidak boleh main-main. Kamu ingat, Kristus adalah raja kita. Dia adalah Tuhan kita, ya. Kedua, tugasnya apa ya? Allah urapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tugasnya apa? Sebagai imam. Kamu lihat, Yesus sebagai imam. Di dalam perjanjian lama ada imam gak sih? Oh, ada. Imam besar pertama yang ditabiskan namanya siapa? Ada yang ingat? Oh, Harun. Harun adalah kakak daripada Nabi Musa, ya. Nah, jadi ada imam besar Harun. Dan juga imam-imam lainnya yang diurapi oleh Allah untuk menjalankan tugas keimaman. Apa saja ya tugas keimaman? Terutama adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Binatang disembelih, darahnya tercurah. Lalu kemudian para imam akan membawa, khususnya imam besar ya, membawa korban binatang itu, darahnya itu dibawa ke dalam ruang Maha Kudus pada setiap hari pendamaian. Jadi itu adalah pekerjaan imam besar perjanjian lama. Tapi apakah imam besar perjanjian lama berdosa? Berdosa. Mereka sekalipun memberikan korban persembahan kepada Allah, tetapi mereka sendiri adalah orang berdosa. Mereka tidak bisa menjadi penebus bagi umat Allah. Maka mereka sendiri membutuhkan pengampunan dosa. Lalu kalau begitu apakah ada imam besar yang tidak berdosa, Ibu Grace? Ada. Siapakah dia? Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia adalah imam besar agung yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk apa? Menjalankan tugas sebagai imam. Dia tidak saja memberikan korban, dan korban itu bukan binatang, tetapi dirinya sendiri. Melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan bahkan dia adalah imam itu sendiri yang tidak berdosa, tidak bercacat celah. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yang darahnya telah tercurah itu, dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tugas Kristus sebagai imam besar. Tetapi ada yang ketiga juga. Apa itu, Ibu Grace? Tuhan Yesus diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk apa? Memberitakan kehendak Allah, memberitakan firman Allah. Itulah tugas seorang nabi. Di dalam perjanjian lama apakah ada nabi-nabi? Oh, ada. Kamu bisa mulai sebutkan Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya. Oh, banyak sekali nabi-nabi perjanjian lama ya. Ternyata nabi-nabi itu apakah berdosa juga? Berdosa. Mereka semua juga adalah pemberita firman. Tetapi di saat yang sama mereka berdosa. Maka raja, imam, nabi perjanjian lama mereka membutuhkan penebusan, pengampunan dosa daripada Allah. Siapakah yang mengerjakan itu? Kristus, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri. Dialah satu-satunya nabi yang tidak berdosa. Dia tidak saja memberitakan firman, tetapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada apapun yang terjadi. Maka itu berarti Yesus
adalah pemberita firman Allah, pemberita kehendak Allah, tetapi dia juga adalah firman itu sendiri. Kalau nabi-nabi perjanjian lama, mereka hanya menjadi alat pemberitaan firman, ya, hanya menjadi alat, tetapi mereka bukan firman itu sendiri, ya. Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ketika kita berkata bahwa Kristus Sang Immanuel, ingat baik-baik di dalam pikiran kita. Siapa itu Kristus? Dia adalah Tuhan Yesus. Apa artinya Kristus? Berarti yang diurapi Allah. Untuk apa Allah mengurapi Yesus? Untuk menjalankan 3 tugas yang begitu penting. Raja, imam, dan nabi. Tanpa pekerjaan Kristus ini tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa kenal Allah yang sejati. Tidak ada. Maka begitu penting ketika engkau dan saya mempelajari bahwa Yesus Tuhan adalah Kristus pribadi yang diurapi oleh Allah. Nah, apa artinya Immanuel? Kristus Sang Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tadi kita baca di dalam kitab Injil Matius. Apa yang dikatakan di situ? Immanuel berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Ternyata Kristus yaitu Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa loh. Ya, tetapi dia adalah Allah yang menyertai kita manusia. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalimat ini berarti Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus bukan manusia biasa. Walaupun ada pandangan yang bilang Tuhan Yesus itu bukan Allah loh. Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa. Cuman anak tukang kayu. Dia bukan Allah. Apakah benar demikian? Bahwa Yesus hanyalah anak tukang kayu? Ya, dia adalah manusia biasa. Apakah benar demikian? Tidak. Alkitab berkata bahwa dia adalah Allah. Allah yang menyertai kita. Tadi Ibu Grace menyebutkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di situ jelas bahwa firman itu Allah. Tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa firman. Berarti dia adalah pencipta segala sesuatu. Langit, bumi, segala isinya terjadi, tercipta, berada. Karena apa? Karena Kristus yang menciptakannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah pencipta kita, bolehkah kita mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap dia? Tidak boleh. Semua perkataan orang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu manusia biasa, seperti tadi Ibu Grace bilang, Yesus itu hanya anak tukang kayu, itu salah besar. Salah besar. Karena Yesus itu Allah, dia pencipta alam semesta ini. Karena dia pencipta, maka dia kekal. Apa maksudnya kekal, Ibu Grace? Yesus tidak diciptakan oleh apapun. Yesus ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus ada untuk selama-lamanya. Yesus tidak dicipta. Walaupun ada yang berkata Tuhan Yesus itu dicipta oleh Allah Bapa. Oh salah. Siapa yang bilang Tuhan Yesus itu dicipta oleh Allah Bapa? Salah sekali ya. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Allah. Sama seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah. Tetapi bukan 3 Allah. Kita percaya bahwa Allah kita satu. Dengan 3 pribadi. 3 pribadi yang adalah satu. Yaitu Allah Tritunggal. Maka Yesus adalah Allah yang kekal. Dia tidak dicipta. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ketika dia menciptakan, dia tetap ada. Dan segala sesuatu ketika sudah lenyap pun, Yesus tetap ada. Dia kekal. Dia tidak memiliki permulaan. Karena dia kekal. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Karena dia Allah, dia bukan saja kekal, tetapi dia juga adalah Allah yang tidak terbatas. Ya. Kamu jangan pikir, Allah itu mungkin besarnya lebih besar sedikit ya daripada alam semesta kita. Kamu lihat di dalam slide Ibu Grace menunjukkan ada galaksi-galaksi ya. Ada bintang-bintang. Wah, banyak sekali ya. Berjuta-juta banyak sekali ya. Galaksi bukan cuma galaksi kita saja loh, galaksi Bima Sakti loh, bukan. Ternyata ada galaksi-galaksi yang lain juga loh yang ditemukan sekarang. Wah, luas sekali alam semesta ini ya. Kira-kira Allah itu sebesar apa ya? Sebesar apa ya?
Apa lebih besar sedikit dari alam semesta? Ah, tidak. Allah kita tidak bisa diukur dengan alam semesta ini. Alam semesta ini begitu kecil dibanding daripada Allah kita yang tidak terbatas, yang begitu amat besar, amat agung, amat mulia, yang tidak dibatasi oleh apapun, ya. Anak-anak, betapa Yesus Kristus itu adalah Allah kita yang harus dihormati, ditinggikan, dimuliakan karena dia tidak terbatas, ya. Dia pencipta segala sesuatu dan tidak terbatas. Kamu bisa bayangkan berapa agungnya Allah kita, berapa besarnya Allah kita, berapa mulianya Allah kita ketika kita melihat kepada seluruh ciptaan Allah yang begitu megah ini. Betapa Allah kita begitu agung. Kristus kita adalah Kristus yang begitu agung dan mulia, tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, dia adalah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa, dia bisa menjadikan apapun dari tidak ada menjadi ada. Oh, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Dia ada di mana-mana, maha hadir di mana-mana. Kamu jangan pikir kalau kamu ada di tempat-tempat tertentu Allah tidak hadir, Allah tidak lihat kamu, ya. Alkitab bilang Allah maha hadir. Dimanapun, kapanpun Allah pasti ada. Maka Tuhan Yesus pasti ada. Sekarang pun ada. Sekarang pun sedang melihat kamu. Sekarang pun Yesus tetap hadir bersama-sama dengan kita. Sekalipun dia tidak kelihatan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan karena dia adalah Allah, dia maha tahu. Semuanya dia tahu. Mungkin kamu diam-diam saat ini sedang berpikir sesuatu yang tidak baik dalam pikiranmu. Kamu mulai berpikir, Allah tidak tahu, kan ada dalam pikiran saya. Siapa bilang Allah tidak tahu? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia mengenal segala sesuatu. Bahkan sebelum kamu berpikir, sebelum kamu berkata-kata, Alkitab berkata Allah maha tahu. Yesus maha tahu. Dan Yesus juga adalah Allah yang maha kudus yang tidak berdosa. Tidak berdosa. Maka waktu kamu bilang begini, Kristus Sang Immanuel. Artinya apa? Dia adalah Allah. Dia menyertai kita. Dia memiliki sifat-sifat yang begitu agung dan mulia sebagai Allah kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah seperti ini bisa nggak didekati ya? Allah seperti ini bisa nggak didatangi ya? Wah, Allah seperti ini jauh, sepertinya jauh daripada kita ya. Dia kekal, dia adalah tidak terbatas. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kudus. Dan banyak sekali sifat-sifatnya yang maha mulia itu. Sedangkan kita manusia hanya ciptaan. Kita manusia berdosa. Aduh, bisa nggak ya kita dekat sama Allah ya? Bisa nggak kita kenal Allah yang begitu agung dan mulia ini? Rasul Paulus berkata bahwa Allah itu maha mulia. Dan hikmatnya tak terselami. Kita waktu mau kenal Allah, aduh tidak bisa. Kenapa? Karena kita hanya ciptaan. Mau deket-deket sama Allah, aduh kita ciptaan yang berdosa. Bisa nggak ya kita dekat sama Allah yang maha kudus? Oh, tidak bisa. Kalau seperti ini, bolehkah saya mendapatkan jawaban Ibu Grace? Bagaimana supaya saya bisa datang kepada Allah? Bagaimana supaya saya bisa kembali kepada Allah? Bisa kemudian dekat dengan Allah? Saya orang berdosa Ibu Grace, Allah maha kudus. Saya mau dapat jawaban bagaimana caranya. Nah, ini caranya. Caranya adalah Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah yang pencipta alam semesta ini mau datang ke dalam dunia. Mau datang ke tengah-tengah manusia yang berdosa. Kita tidak bisa dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Kita ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Kecuali Allah yang datang kepada kita. Allah yang mencari kita. Allah yang mengunjungi kita. Yang datang dan mendekatkan dirinya kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Allah mengutus Kristus datang ke dalam dunia, menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah kalimat dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah cara Allah. Untuk apa? Supaya dekat dengan kita.
tidak jauh daripada kita. Dia ingin kita merasakan cinta kasih-Nya. Dia ingin kita merasakan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia ada, bekerja, hadir, hidup di tengah-tengah kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus datang ke dalam dunia, apakah Yesus mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan juga keadaan-keadaan seperti manusia? Jawabnya iya. Jawabnya iya. Dengan cara Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, Allah membuat manusia sadar dan sungguh-sungguh mengenal bahwa Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Manusia tidak sendiri menghadapi pergumulan hidupnya. Manusia tidak sendiri menderita. Manusia tidak sendiri menghadapi kematian. Tetapi ada Allah yang hadir menyertai kita melalui siapa? Kristus. Kamu lihat, Ibu Grace menunjukkan di layar. Yesus ketika dia menjadi manusia, dia mengalami seperti apa yang dialami oleh manusia. Dia dikandung oleh Ibu Maria. Walaupun cara Ibu Maria mengandungnya itu berbeda dengan semua manusia. Yaitu dikandung oleh perawan Maria tanpa benih laki-laki. Ibu Maria mengandung bayi Yesus tanpa benih laki-laki. Ini adalah perbuatan Allah yang besar. Kalau kamu dilahirkan harus ada papa dan mama. Kalau mama saja nggak bisa punya anak, nggak bisa mengandung, ya. Jadi manusia kalau ada di muka bumi ini harus melalui orang tua, yaitu adanya papa dan mama yang menikah dan kemudian melahirkan anak-anak, ya. Kalau Yesus berbeda. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dengan proses mengandung yang berbeda sekali, yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya, yaitu apa? Dia dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim seorang perawan Maria yang belum menikah. Dia perawan Maria belum menikah. Dan itu adalah mujizat yang terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus pernah ada dalam kandungan ibu. Berapa bulan? 9 bulan juga. Lalu dilahirkan ke dalam dunia pada waktunya. Jadi itu berarti Yesus mengalami seperti kita. Yesus tahu apa artinya ada di dalam kandungan ibu. Dan ketika Yesus dilahirkan ke dalam dunia, Yesus pun menyusu. Seperti anak-anak bayi lainnya, dia juga menyusu. Dia juga diberi makan oleh orang tuanya. Dia mengalami pertumbuhan secara fisik. Mulai dari bayi, mulai besar dan menjadi seorang dewasa. Begitu juga di dalam iman dia. Dia percaya kepada Allah karena memang dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Maka dia percaya kepada Allah Bapa di sorga. Dan iman dia terus bertumbuh. Sampai dengan dia dewasa. Jadi Tuhan Yesus mengalami seperti kita juga. Tuhan Yesus mengerti apa artinya di dalam kandungan. Tuhan Yesus mengerti apa artinya dilahirkan ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengerti apa artinya bertumbuh. Membutuhkan makanan dan minuman. Secara fisik dan juga secara rohani. Dia terus belajar mengenal Allah. Nah, Yesus Kristus bukan saja bertumbuh secara fisik dan rohani. Tetapi dia juga adalah menjadi terbatas ketika dia menjadi manusia. Apa saja itu Ibu Grace ya waktu Yesus menjadi manusia, apa yang terbatas? Nah, waktu Yesus menjadi manusia, Yesus tidak maha tahu. Ya, Yesus perlu belajar. Kamu ingat cerita waktu Yesus datang ke Bait Allah bersama orang tuanya pada usia 12 tahun. Terus ketika orang tuanya sudah pulang, kok Yesus nggak ada ya? Di mana Tuhan Yesus ya? Ternyata Tuhan Yesus ada di dalam Bait Allah. Orang tuanya pusing cari. Ternyata ketemu Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia lagi duduk belajar firman Tuhan. Padahal dia adalah Allah. Tapi dia kok belajar ya? Anak Allah ketika menjadi manusia saja belajar firman. Kamu belajar firman tidak sebagai anak-anak.
belajar firman Tuhan dengan serius seperti Kristus belajar firman. Kenapa? Karena dia bertumbuh. Dia tidak maha tahu waktu dia menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia seperti manusia yang lain. Dia perlu belajar. Perlu belajar. Dia juga tidak maha hadir. Ya, waktu Yesus lahir ke dalam dunia, bukan tiba-tiba dia ada di sana, tiba-tiba dia ada di sini. Ya, bukan begitu. Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Beda ya. Sebagai Allah, dia adalah maha hadir. Ketika dia menjadi manusia, dia juga adalah Allah. Dia tidak berubah. Tetapi di saat yang sama dia juga adalah manusia yang terbatas. Sehingga dia tidak maha hadir ketika dia memiliki sifat kemanusiaan. Ya, jadi dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia tidak maha kuasa. Ya, tidak maha kuasa ketika dia menjadi manusia. Dia seperti manusia lainnya. Nah, anak-anak, di dalam keterbatasan ini, Yesus sebagai manusia dia mengalami banyak sekali kelemahan, mengalami banyak sekali penderitaan. Sehingga kalau anak-anak berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah menderita, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah paham bagaimana kesulitan hidup, bagaimana itu namanya kesukaran-kesukaran, sakit penyakit. Hati-hati. Alkitab menunjukkan bahwa Allah kita begitu memahami penderitaan. Allah kita bahkan mengalami berbagai macam kelemahan, penderitaan. Dia datang sendiri dan mengalami itu semua. Seperti manusia lainnya. Perhatikan, Yesus mengalami apa itu lapar. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, selama 40 hari, 40 malam dia itu berpuasa. Dan dia rasa lapar. Aduh, lapar nih. Lalu datanglah iblis mencobai Tuhan Yesus. Jadi Yesus pernah rasa lapar. Yesus juga pernah rasa haus ketika di kayu salib dia berkata, aku haus. Jadi Yesus pernah rasakan apa yang namanya lapar, haus. Kalau hari ini engkau ada di dalam penderitaan, dalam hal ekonomi, ya kesulitan papa mamamu pekerjaannya, di PHK, tidak lagi punya pekerjaan, tidak punya makan minum yang cukup. Kamu jangan lupa. Allah kita mengerti. Allah kita memahaminya. Karena apa? Karena Yesus pernah lapar. Yesus pernah haus. Dia butuh makan dan minum. Dia pernah mengalami itu semua. Jadi ketika engkau menderita, engkau tidak sendiri. Dia hadir. Dia menyertai. Dia mengalami seperti yang kamu dan Ibu Grace itu alami. Dia juga kelelahan, keletihan. Ketika dia pelayanan begitu padat. Dia sampai ketiduran. Kamu ingat peristiwa waktu Yesus meredakan badai di Danau Galilea itu? Apa yang terjadi? Yesus tertidur pada waktu badai itu terjadi. Dia tertidur nyenyak sekali. Sampai dibangunkan oleh para muridnya. Dia begitu lelah. Butuh tidur, butuh istirahat. Sama seperti kita. Ketika kita kelelahan, ketika kita keletihan, kita butuh istirahat. Kita butuh tidur. Seperti itulah Yesus juga alami. Jadi jangan pikir Allah kita tidak paham. Jangan pikir Allah kita tidak mengerti apa itu penderitaan, apa itu kesulitan, apa itu kesengsaraan hidup sebagai manusia. Dia mengerti karena dia sendiri datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Dan bahkan Yesus juga pernah mengalami apa yang disebut dengan duka cita. Dan juga sukacita. Dia berduka ketika orang yang dikasihinya itu mati. Lazarus. Ketika dia melihat Lazarus ada di dalam kubur, dia menangis. Dia menitikkan air mata. Dia mengeluarkan air mata betapa dia sedih. Dia sedih karena Lazarus yang dikasihinya mengalami kematian. Dan pada waktu itu dia begitu marah terhadap dosa yang mengakibatkan kematian bagi manusia. Yesus pernah berduka. Yesus pernah mengalami keterhilangan. Yesus pernah mengalami apa yang disebut dan yang dikasihinya, yaitu Lazarus mengalami kematian. Jadi kalau hari ini engkau mungkin berada dalam duka cita karena kematian keluargamu, kematian orang tuamu, kematian orang-orang yang dikasihi, ingat Yesus pernah berduka. Yesus pernah menangis. Yesus pernah mengalami kesedihan. Tetapi Yesus juga pernah bersuka cita. Dia bersyukur atas pekerjaan Allah. Dia mengucap syukur jika murid-muridnya pulang berhasil di dalam pelayanan oleh kuasa Allah yang menyertai. Yesus bersuka cita. Yesus bersuka cita seperti engkau dan Ibu Grace juga ketika mengalami berkat pemeliharaan daripada Tuhan, kita bersuka cita. Yesus bahkan pernah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan miskin. Kamu tahu orang tuanya Yesus ya, Maria dan Yusuf adalah orang-orang miskin.
Yesus itu raja atas alam semesta ini. Dia pencipta alam semesta. Tapi waktu dia datang ke dalam dunia, dia tidak dilahirkan dalam istana, di dalam kemewahan, di dalam segala kelimpahan. Padahal dia adalah pemilik daripada seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada Kristus. Berarti segala sesuatu adalah milik Yesus. Tapi waktu Yesus menjadi manusia, apa yang terjadi? Yesus menikmati sofa yang baik, tempat tidur yang mewah? Tidak. Yesus mendapatkan susu yang enak seperti kamu waktu kamu lahir dikasih susu sama papa mamamu? Tidak. Dia hanya menyusu daripada Ibu Maria. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia begitu miskin. Begitu miskin. Sampai papa mamanya itu tidak ada kain untuk menutupi seorang anak yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan. Tutup pakai apa? Kain lampin. Aduh, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa kita melihat hidup daripada Tuhan Yesus. Kalau kamu hari ini berkata, saya ini miskin, saya menderita, siapa yang paham saya? Ingat sekali lagi, Yesus pernah miskin. Yesus pernah miskin. Mungkin waktu kamu lahir kamu tidak mengalami seperti Yesus. Siapa yang tidur di atas jerami, di dalam kandang, dilahirkan di dalam kandang, lalu dimasukkan ke dalam palungan makanan, tempat makanan daripada binatang. Siapa yang lahir dengan keadaan yang demikian? Tidak. Jadi semiskin-miskinnya kamu, masih lebih baik keadaanmu daripada keadaan Yesus. Yesus begitu mengalami kemiskinan yang begitu luar biasa ya. Dia begitu merendahkan diri. Padahal dia Allah, dia pencipta, dia pemilik segala sesuatu. Tetapi dia rela melakukan itu semua. Untuk apa? Engkau sadar bahwa Allah menyertai kita. Engkau tidak sendiri. Dia datang dan memberikan dirinya untuk mengalami penderitaan yang sama seperti engkau. Dia dihina. Dia dicibir orang. Dibilang anak tukang kayu kamu. Kamu bukan Mesias. Kamu bukan Kristus. Kamu anak tukang kayu. Dihina sejak kecil seperti itu. Bahkan dihina sampai dengan dia dewasa. Dicibir, dipukuli orang, dicambuk, diludahi. Siapa yang mengalami penghinaan sebegini beratnya? Dihina berulang-ulang tiap hari. Dia terus mendengarkan itu dari masa kecilnya sampai dengan dewasa. Dia terus dihina orang. Ya. Dan dipukuli dengan begitu luar biasa. Ditampar. Ya. Dan bahkan diludahi. Kamu mau gak diludahi? Tidak mau bukan? Apalagi Yesus yang adalah Maha Kudus, Allah yang tidak berdosa. Dia adalah pribadi yang harusnya dihormati. Tetapi sebagaimana Alkitab katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi dia ditolak. Dia dihinakan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini bukanlah penderitaan yang sederhana. Ini penderitaan Allah. Allah yang menderita, bukan manusia. Kalau kita menderita karena dosa-dosa kita, itu wajar. Itu memang sepatutnya karena kita berdosa maka Allah hukum kita. Tetapi apa dosa Tuhan Yesus? Yesus tidak berdosa, dia Allah. Dia harusnya dimuliakan. Tetapi ketika dia datang apa yang terjadi? Dia diludahi. Diludahi. Dipukul, dia ditikam oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ditikam anak-anak. Apakah engkau mengalami ini semua? Anak-anak, karena itu ketika engkau menderita, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Dan jangan sekali-kali engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi ingatlah kepada penderitaan Kristus. Bahwa dia pernah datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Dia hadir dan menunjukkan penderitaan. Ya, dia mau menjadi sama dengan kita. Supaya engkau ketika berdoa, berdoa di dalam pengharapan kepada Allah. Ketika engkau berdoa, berdoa dengan keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi, tetapi dia memahami kita. Dia mau menderita bersama-sama dengan kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan sampai pada puncak penderitaan itu, yaitu kematian. Semua manusia mati karena dosa, kecuali Tuhan Yesus. Yang adalah Allah menjadi manusia. Dia tidak berbuat dosa. Dia Maha Kudus. Tetapi dia harus mengalami kematian. Karena apa? Karena kita yang berdosa. Bukan karena dia. Dia mengalami kematian. Apakah Allah tidak memahami penderitaan manusia? Allah paham. Apakah Allah tidak pernah merasakan penderitaan manusia bahkan sampai kepada kematian? Allah merasakan.
Karena itu sekali lagi Ibu Grace mengatakan kepada engkau, jangan meragukan kasih setia Tuhan. Jangan meragukan penyertaan Allah atas hidupmu ketika engkau menderita. Jangan engkau meninggalkan imanmu ketika engkau menderita. Yesus dalam semua penderitaan yang dialaminya, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak melawan Allah. Tetapi dia menyatakan kesetiaannya kepada Allah. Di dalam ketaatan penuh, ketaatan sempurna, tanpa cacat kepada Allah Bapa di surga. Seluruh firman Allah dalam perjanjian lama digenapi oleh Tuhan Yesus tanpa cacat celah. Padahal Yesus menderita. Tapi penderitaan tidak membuat Yesus itu tidak taat kepada Allah. Penderitaan tidak membuat Yesus itu kemudian menyalahkan Allah Bapa di sorga. Penderitaan tidak membuat Yesus membuang iman kepada kehidupan. Tidak. Anak-anak, karena itu ketika engkau menderita, ingat, Immanuel, Allah menyertai engkau. Berharaplah kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, kenapa Yesus mau melakukan itu semua? Kenapa dia yang ada pada pencipta alam semesta ini merendahkan dirinya sebegitu luar biasa, terhina? Kenapa? Karena jawabannya adalah satu. Karena kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk memberikan kepada engkau dan saya hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus lakukan itu semua? Tidak ada alasan lain selain mau menyatakan kasih Tuhan, kasih Allah. Hanya karena kasih dia melakukan itu semua. Waktu engkau menderita, seringkali engkau menjadi orang yang egois, bukan? Kita hanya memikirkan diri kita yang menderita. Kita bahkan tidak peduli dengan sesama kita, tapi lain dengan Yesus. Yesus menderita karena kasih-Nya. Di dalam penderitaan dia menunjukkan kepeduliannya kepada engkau. Kasih dia kepada engkau yang tidak layak menerimanya karena kita manusia berdosa. Yesus tidak egois. Kasih Allah tidak egois. Kasih Allah tidak mementingkan dirinya sendiri. Yesus dalam penderitaan dia memikirkan engkau. Dia memikirkan Ibu Grace. Dia memberikan dirinya bagi engkau dan Ibu Grace. Kasih yang kekal dari Allah adalah kasih yang tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi kasih yang memberi hidupnya, memberi nyawanya, memberi segala sesuatu yang ada padanya bagi keselamatan umat yang dikasihi. Itulah kasih Allah. Kenapa Yesus lakukan itu semua? Karena kasih-Nya bagi engkau dan bagi Ibu Grace. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Kasih Allah ini begitu penting. Mengapa dia harus datang ke dalam dunia sebagai Sang Immanuel? Karena manusia adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa dan menanggung akibat dosa, yaitu kematian. Ini adalah bagian yang menyertai hidup kita yang tidak bisa kita lepaskan. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dan membuang dosa dan kematian daripada hidup kita. Kecuali Yesus datang sebagai Sang Immanuel di dalam kehidupan kita. Kamu lihat di dalam slide, Ibu Grace menunjukkan ada duri semak yang muncul ketika manusia bekerja dengan begitu keras. Tetapi yang muncul adalah duri semak. Artinya hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan tenaga kerja keras yang kita itu keluarkan. Hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai. Ya, itu bukti bahwa dosa ada. Dan kita mengalami segala macam kesusahan waktu bekerja keras. Sudah kerja dari pagi sampai malam, hasilnya begitu-begitu saja. Bahkan di PHK, diberhentikan daripada pekerjaan. Orang tua tidak punya pekerjaan, orang tua mengalami pengangguran, kesulitan. Kenapa? Karena Allah telah mengutuk kita, telah mengutuk alam ini sehingga pekerjaan yang kita kerjakan, sekalipun dikerjakan dan kerja keras, tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan. Apalagi itu? Oh, ada hati yang terpecah. Apa itu? Perceraian yang terjadi dalam keluarga. Keluarga-keluarga banyak mengalami kesukaran di dalam kehidupannya. Ada anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang kemudian bercerai. Sehingga mereka tersakiti. Mereka mendapatkan duka cita di tengah-tengah perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Ini adalah fakta kehidupan.
Manusia yang telah jatuh dalam dosa. Apa yang harusnya memuliakan Tuhan, keluarga, suami istri, diceraikan oleh adanya dosa. Bahkan ada anak yang kepada orang tua ataupun kepada teman-temannya suka main pukul. Ya, kamu lihat di situ. Ini semua kamu alami dan menjadi bukti yang nyata bahwa kita semua telah berdosa. Sejak awal Allah tidak menghendaki untuk kamu bermusuhan dengan sesamamu, dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu. Tetapi ketika engkau sudah lahir ke muka bumi ini, bahkan sejak dalam kandungan Alkitab berkata bahwa engkau telah berdosa kepada Allah, maka waktu kamu lahir, kamu hidup, kamu besar, seperti itu tingkah lakunya. Ya, berdosa kepada Tuhan. Dan apalagi itu? Perang. Ya. Di sini sana kita mendengar deru perang. Ada bangsa-bangsa yang masih berperang. Di sana kita menemukan tentara-tentara bekerja keras ya, berperang satu dengan yang lain ya, dan kemudian membela kebenaran dan keadilan. Tetapi ada juga yang mengalami kematian. Peperangan, deru perang menghasilkan kematian demi kematian, kesusahan, rumah-rumah hancur ya. Manusia mati, barang-barang, benda-benda semuanya juga hancur. Inilah fakta adanya dosa di dalam kehidupan manusia. Bahkan binatang pun berkelahi. Harimau dan singa berkelahi, ya, saling mencabik, saling menggigit, saling memangsa satu dengan yang lain. Itu semua terjadi karena apa? Karena dosa. Dan kita tidak bisa menghindari semuanya itu. Semuanya itu dialami oleh dunia yang telah terjatuh di dalam dosa ini. Ya, anak-anak, yang lebih parah daripada itu semua adalah apa? Manusia membenci Allah. Manusia membenci firman-Nya. Manusia membenci umat Allah yang mengasihi Allah, yang taat kepada firman-Nya. Mereka dengan begitu bermusuhan kepada Allah, bermusuhan kepada firman, bermusuhan kepada umat Allah. Apa yang terjadi? Gereja Tuhan dibakar. Umat Allah ditindas. Firman Allah dihentikan. Alkitab dibakar. Itu adalah wujud nyata, bukti nyata dari kebencian manusia yang lahir daripada dosa kepada Allah, kepada firman-Nya, dan kepada umat Allah. Itu yang terjadi anak-anak. Dan kamu lihat di tempat yang begitu luas ada singa, ada sekelompok manusia, orang-orang di situ yang siap untuk diterkam oleh singa. Siapa kelompok orang itu? Itu adalah orang Kristen. Yang pada abad ketiga itu mereka dimasukkan ke tempat itu dan kemudian akan digigit, diterkam, ya, dicabik-cabik oleh binatang yang liar ini, yaitu singa yang sedang dalam kondisi lapar, ya, dicabik-cabik. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena imannya kepada Allah yang sejati. Dosa membuat kita ada di dalam kematian, keterpisahan dengan Allah, dan membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Ya, ciptaan lain pun, dalam hal ini makhluk-makhluk yang lain pun turut dikutuk oleh Allah, dan terlebih lagi kita membenci Allah kita. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus, semua yang tadi Ibu Grace katakan, penderitaan, kesulitan, kematian, akibat begitu banyaknya dosa dalam kehidupan manusia. Di atas salib Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Dengan menanggung begitu banyaknya kesukaran dan penderitaan. Sang Immanuel itu telah menyelesaikan semua pergumulan manusia. Dosa hilang. Dosa dihancurkan. Dosa dimatikan kuasanya oleh salib Kristus. Maut, kematian itu dihancurkan oleh salib Kristus. Penderitaan, ratap tangis, duka cita, keterhilangan, semuanya itu dihilangkan, dihancurkan, dimatikan oleh salib Kristus. Dan iblis, musuh yang tidak kelihatan itu, yang memberikan kepada kita godaan, pencobaan begitu banyaknya, dia pun dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib. Anak-anak, karena itu salib Kristus menyaksikan bahwa Allah menyertai kita. Dia adalah pencipta alam semesta yang hadir, menyatakan kepedulian, kasih-Nya kepada kita. Di tengah-tengah kekacauan kehidupan ini, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, dan bahkan kematian yang engkau dan saya alami, Yesus hadir memberikan jalan keluar kepadamu. Dia tidak saja
hadir untuk menunjukkan bahwa dia mengalami hal yang sama seperti kita. Tetapi dia memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberikan kepada kita kemenangan atas dosa, maut, penderitaan, dan iblis. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita masih mengalami penderitaan. Kita masih mengalami godaan daripada iblis. Kita masih mengalami kematian. Mungkin masih ada dosa-dosa dalam diri kita. Tidak usah khawatir. Kenapa? Datanglah kepada Kristus. Percayalah kepada Dia sebagai Sang Immanuel. Pencipta yang telah menjadi manusia dan yang telah memberikan keselamatan bagi kita melalui karya penebusannya. Datanglah kepada Dia. Berharaplah kepada Dia. Minta penghiburan kepada Dia. Dia akan hadir dan menolong engkau, melepaskan engkau dari dosa, maut, penderitaan, dan iblis. Kiranya firman hari ini menguatkan engkau dimanapun yang mendengarkannya dan dalam keadaan apapun untuk berpengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Immanuel yang datang ke dalam dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau adalah pencipta alam semesta yang mengasihi kami. Yang memberikan kepada kami kepedulian yang begitu tertinggi. Dan kasih Tuhan yang begitu tertinggi di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel. Sehingga kami mengerti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan hadir dan mengasihi kami. Bahkan menanggung segala penderitaan sampai kematian sama seperti kami. Tetapi di sisi lain kami juga bersyukur. Karena Engkau tidak saja menjadi sama dengan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang menebus kami. Menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari segala penderitaan, kesukaran hidup, dosa, dan segala hal-hal yang menghalangi kami di dalam iman kami kepada Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau menaruh iman dalam hati setiap kami untuk berpengharapan kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Berikut kita akan menyaksikan panggung boneka bersama Kak Regina, boneka Esther dan Daniel. Selamat siang anak-anak, selamat merayakan Hari Natal. Wah, Natal kali ini rasanya berbeda ya dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak dapat bertemu secara langsung di gereja untuk merayakannya bersama-sama. Walaupun demikian, kita tetap bisa menikmati ibadah secara online. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan menyaksikan cerita panggung boneka dengan judul Kristus Sang Immanuel. Berita ini adalah berita yang membawa sukacita bagi dunia, karena Allah Sang Pencipta mau hadir di tengah-tengah umatnya. Ia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi berita ini juga menunjukkan bahwa Allah mau rela menderita bersama dengan umatnya, bahkan mati bagi keselamatan umatnya. Ini adalah wujud kasih Allah yang begitu besar bagi manusia berdosa. Kasih Allah ini jelas terlihat dalam kehadiran dan karya Kristus di dunia. Ternyata ada Daniel dan Esther. Mereka adalah kakak beradik kandung. Kelihatannya Daniel dan Esther sedang ngobrol begitu semangat dan ceria. Apa ya yang sedang mereka bicarakan? Anak-anak mau tahu? Yuk kita cari tahu. Esther, kamu jangan lupa olahraga ya. Iya, Awas kalau nggak bangun ya. tenang, Sip. Halo Daniel dan Esther. Hai Kak Regina. Kalian sedang membicarakan apa sih? Sepertinya seru sekali. Iya Kak, kami sedang berbicara mengenai rencana olahraga. Kan lagi liburan Natal. Asik. Iya, Kak. Ya, walaupun sekarang lagi masa pandemi corona, tapi kami pikir cukup aman, Kak. Jika kami berolahraga dengan sedikit orang dan tentu saja menjaga jarak aman agar tetap sehat, Kak. Satu lagi, jangan lupa kita harus selalu menggunakan masker. Wah, rencana kalian bagus sekali. Kira-kira kapan kalian akan berolahraga di taman kota? Rencananya besok Kak, di lapangan kota. Iya, Kak. Oh iya, Kak, ngomong-ngomong,
sebentar lagi udah jam makan siang nih Kak. Kami mau pamit dulu. Nanti Mama Papa mencari kami. Iya, udah lapar nih Kak. Baiklah kalau begitu Daniel dan Esther. Sampai jumpa. Dah. Sampai jumpa Kak. Dadah. Anak-anak, seru ya mendengar rencana liburan Daniel dan Esther. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah kalian sudah memiliki rencana dalam mengisi liburan Natal tahun ini? Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi pada Daniel dan Esther waktu mereka berolahraga bersama? Kalian penasaran? Yuk kita ikuti ceritanya. Esther, senang sekali bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Iya Kak, apalagi langit sangat cerah dan tidak mendung. Asik. Sepertinya hari ini tidak hujan Kak. Kita bisa olahraga lebih lama Kak. Iya Esther, betul-betul. Oh iya Kak, Ya, sebenarnya ada hal yang mau aku tanyakan. Yang beberapa hari ini sangat mengganggu pikiran dan perasaanku Kak. apa yang membuat kamu sedih Esther? Kok wajahmu jadi murung begitu, Dek? Beberapa hari yang lalu, Esther membaca suatu berita di surat kabar online Kak, tentang keluarga Kristen yang meninggal dunia karena sakit corona Kak. Hah? Juga ada berita lain yang lebih menyedihkan Kak. Ada keluarga-keluarga Kristen yang dianiaya dan bahkan kehilangan nyawanya di beberapa negara di dunia ini Kak. Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus Kak. Esther, sedih sekali Kak. Mereka kan orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kak. Tetapi mengapa mereka mengalami penderitaan dan kematian seperti itu? Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka? Kalau Tuhan Yesus mengasihi mereka, mengapa Dia membiarkan orang-orang percaya menderita, bahkan mati dengan cara seperti itu, Kak? Esther benar-benar tidak mengerti, Kak. Waduh, kakak juga sulit menjawab pertanyaan Esther itu, Dek. Yang kakak tahu nih, manusia itu menderita karena dosa-dosa mereka. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua umat manusia mengalami kutukan Allah. Kita semua menderita, sakit, bahkan mati karena dosa-dosa kita. Tapi kan mereka yang meninggal itu orang-orang Kristen, Kak. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Kak. Mereka tidak sedang berbuat dosa yang melawan Allah dan firman-Nya. Apakah kematian mereka itu juga kutukan dari Allah? Aduh, susah banget sih pertanyaannya, Esther. Kakak tidak punya jawabannya, kakak bingung. Anak-anak, Daniel tampaknya cukup kesulitan menjawab pertanyaan Esther adiknya. Bagaimana ya Daniel dan Esther memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu? Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Kak, sebenarnya kakak tahu nggak sih jawaban dari pertanyaan Esther tadi? Sebenarnya kakak tidak tahu jawabannya, Esther. Kakak malah bingung mengapa Allah yang baik dan penuh kasih membiarkan orang percaya menderita, bahkan mati dengan cara seperti itu.
Seharusnya orang percaya itu tidak lagi berada di bawah kutukan dan murka Allah. Wah, kakak benar-benar bingung Esther, tidak tahu jawabannya. Seandainya Kak Regina guru sekolah minggunya Esther ada di sini, pasti Kak Regina dapat menolong kita ya Kak. Iya ya. Halo Daniel, halo Esther. Hai Kak Regina. Kak, kok kakak ada di sini? Kakak olahraga juga ya? Iya dong, kakak juga mau menghirup udara segar supaya sehat seperti Daniel dan Esther. Kak, syukurlah kakak ada di sini. Kami membutuhkan pertolongan kakak. Ada apa Daniel? Sepertinya serius sekali. Ini kak, Esther ada pertanyaan, tapi Daniel bingung jawabannya kak. Pertanyaan apa Esther? Tapi sekalian kakak duduk bersama-sama ya. Oke Ya, Kak. boleh kak. Begini Kak, beberapa hari yang lalu Esther membaca suatu berita di surat kabar online tentang keluarga Kristen yang meninggal dunia karena sakit corona Kak. Juga ada berita lain yang lebih menyedihkan. Ada keluarga-keluarga Kristen yang dianiaya dan kehilangan nyawanya di beberapa negara di dunia karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan Esther, mengapa mereka mengalami penderitaan dan kematian seperti itu, Kak? Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka? Kalau Tuhan Yesus mengasihi orang-orang percaya, mengapa Dia membiarkan orang-orang percaya menderita, bahkan mati dengan cara seperti itu, Kak? Kami tidak tahu jawabannya kak. Daniel, Esther, di dalam Alkitab ada beberapa jawaban yang dapat kita pelajari terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yaitu penderitaan dan kematian terjadi atas hidup manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Kita semua berada di bawah kutuk dan murka Allah. Dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari kutuk dan murka Allah ini. Kita semua pasti menderita dan mati karena dosa. Nah, kalau itu aku dan Esther sudah mengerti Kak Regina. Yang kami tidak mengerti, jika orang percaya yang tidak sedang melawan Allah dan firman-Nya mengalami penderitaan dan kematian, Kak. Apakah mereka menderita dan mati karena dikutuk Allah? Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Mengapa Allah membiarkan itu terjadi atas orang-orang percaya? Baik Daniel, pertanyaan ini kakak akan jawab ya. Esther juga dengarkan baik-baik. Allah mengasihi orang-orang percaya yang sudah ditebusnya dengan darah Kristus. Tetapi hal ini tidak meniadakan penderitaan bahkan kematian terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Selama orang percaya masih berada dalam dunia, mereka tetap bisa merasakan penderitaan bahkan kematian. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa penderitaan bahkan kematian adalah rencana yang baik yang Allah akan genapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Rencana baik apa, Kak Regina, yang Allah siapkan bagi orang-orang percaya? Rencana baik itu adalah supaya iman kita dimurnikan, sama seperti emas. Waktu emas dimasukkan ke dalam api, emas tidak habis terbakar, tetapi keindahan bahkan keasliannya akan semakin terlihat. Oleh sebab itu, penderitaan adalah alat di tangan Allah untuk menggenapi rencananya yang baik bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Berarti tidak semua penderitaan dan kematian adalah kutukan dari Allah ya, Kak? Betul itu Esther. Ya, bahkan Allah dalam kasih-Nya telah mengubahkan kematian, penderitaan yang adalah kutukan Allah atas dosa menjadi jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Bagaimana caranya ya Kak? Caranya adalah Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menggantikan kita memikul segala dosa dan pelanggaran kita.
dan segala hukuman dosa kita, sehingga Kristus mengalami penderitaan yang sangat dahsyat, bahkan sampai mati di kayu salib dalam keadaan yang begitu mengerikan dan begitu hina dengan tubuh yang telanjang. Kak, itu berarti Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia juga mengalami kesusahan, kesakitan, penderitaan, dan kematian seperti kita manusia biasa ya Kak? Betul Esther, Tuhan Yesus adalah Allah pencipta alam semesta. Ia adalah Allah yang Maha Kudus, tapi ia juga pernah mengalami segala penderitaan, kesulitan, kelemahan, kesakitan, bahkan kematian, sama seperti yang kita alami. Tetapi untuk apa Yesus melakukan semuanya itu, Kak? Mengapa Yesus mau menderita dan mati bagi kita? Semuanya itu dilakukan untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar kepada semua manusia yang berdosa. Allah tidak ingin manusia binasa di dalam dosa. Allah ingin manusia juga memperoleh hidup yang kekal dan dilepaskan dari dosa, beserta segala penderitaan, bahkan kematian yang merupakan akibat dosa. Kak, Esther bersyukur karena Allah yang Esther percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang turut merasakan kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahkan kematian yang dialami oleh manusia. Bahkan telah membebaskan kita dari semua kesengsaraan itu dan memberikan hidup yang kekal bagi kita, Kak. Betul Esther, itu adalah karya Tuhan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa. Jika Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia, tidak pernah menderita, bahkan mati bagi kita, maka kita semua pasti akan tetap hidup di dalam penderitaan dan kematian yang kekal, yaitu di neraka. Waduh, celaka besar kalau Tuhan Yesus tidak menebus kita. Nah, Esther, Daniel, jika persoalan dosa dan kematian yang tidak mungkin diselesaikan oleh manusia berdosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya, maka tidak ada kesulitan atau kesukaran apapun di dunia ini yang tidak dapat ditolong bahkan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya Allah peduli dengan segala keadaan yang kita alami ya Kak. Bahkan saat kematian menghampiri hidup kita dengan cara yang mengerikan, Kak. Betul itu Esther. Tuhan Yesus menyatakan kasih dan kepedulian Allah yang tertinggi kepada kita manusia yang berdosa, yang tidak layak menerimanya. Allah sangat mengasihi kita. Ia mengerti kesulitan kita. Ia bersedia menolong kita setiap saat. Wah, sangat indah ya kasih Allah kepada orang-orang percaya. Ternyata Allah bukan Allah yang jahat. Allah adalah Allah yang baik. Walaupun masih ada penderitaan dan kematian yang orang-orang percaya alami di dunia ini, Allah tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah telah menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kak Regina, terima kasih ya atas penjelasan firman-Nya. Sekarang kami sudah mengerti, Kak. Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, kita sama-sama bersyukur dan memuji Allah untuk kasih-Nya yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita, manusia yang berdosa. Daniel, Esther, sudah jam 9 pagi. Pasti kalian berdua sudah lapar kan? Iya Kak, lapar banget nih. Kalau begitu, kakak akan pergi beli gorengan sebentar ya. Tunggu di sini. Iya. Gorengan, dibeli, mumpung masih panas, gorengan. Bu, gorengan Bu, boleh Bu? Gorengannya Pak? Boleh Bu. Mau tempenya 5. Tempe 5. Terus tahunya 6. Tahu 6. Dan singkongnya 4. Singkong 4 ya Bu ya. Berapa semuanya Pak? Jadi
17.000. Uang saya Pak. Oke, makasih banyak Ibu ya. Makasih. Gorengan. Nah, Daniel, Esther, ini ada gorengannya. Selagi masih panas, kita makan sama-sama ya. Wah, asik gorengan. Tapi jangan lupa pakai hand sanitizer dulu. Ayo Daniel Iya. dan juga Esther ya. Sekarang Daniel. Anak-anak, ternyata Daniel dan Esther memiliki pengalaman yang indah saat olahraga bersama. Apa yang menjadi pertanyaan Esther telah dijawab dengan jelas oleh Alkitab. Kita bersyukur karena kasih-Nya Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa dan kutuk dosa, yaitu kematian. Kristus adalah Sang Immanuel, Allah yang Maha Kudus yang telah hadir di tengah-tengah umatnya. Ia turut merasakan segala kelemahan, penderitaan, kesakitan, bahkan kematian yang dialami oleh manusia, demi untuk menyelamatkan manusia dan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membuat kita terus percaya dan berharap kepada Kristus, memohon pertolongannya di dalam keadaan apapun. Karena Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Kristus telah berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah anak-anak, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Daniel dan Esther. Kita bersama-sama menyanyikan lagu O Kota Kecil Bethlehem. Sampai jumpa anak-anak semua. Selamat merayakan Hari Natal. Dah. Imam dan Nabi untuk mengerjakan keselamatan bagi kita. Kristus adalah Sang Immanuel. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah yang pernah menjadi manusia, pernah berada dalam penderitaan untuk menebus kita. Maka ia juga mengerti penderitaan kita. Dan dalam penderitaan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia menyertai dan memurnikan kita seperti emas, dibakar, dimurnikan, supaya hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan.
Anak-anak, sebagai respon ucapan syukur kita akan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Anak-anak melalui orang tua dapat melakukan transfer persembahan pada nomor rekening di layar sambil kita bernyanyi, dengarlah Malak menyanyi ketiga baitnya. Ibu mengajak anak-anak berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menghiburkan kami pada pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan, memberkati persembahan yang telah dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri anak-anak, kita akan mengakhiri KKR Natal Anak MRI Depok. Mari kita bersama-sama menyanyikan O Datanglah Immanuel semua baitnya. Yang sedang
Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup acara KKR Natal ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh merayakan Natal bersama-sama meskipun hanya secara online. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami bagaimana Kristus datang dari surga, menderita di dalam dunia untuk menjadi jalan keselamatan bagi kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, dalam segala kesusahan, dalam segala penderitaan, ajarlah kami untuk senantiasa berpengharapan kepada Engkau. Dan tolonglah anak-anak semua di dalam pelajaran mereka, di dalam tumbuh kembang mereka, kiranya iman mereka semakin bertumbuh dan pengenalan mereka akan Tuhan semakin baik hari demi hari. Kami bersyukur dan menutup acara KKR Natal kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Heni mewakili keluarga besar Mimbar Reform Injili Indonesia MRI Depok mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Kiranya Sang Kristus Immanuel senantiasa menyertai kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun